Kemuliaan terbesar dalam hidup bukan terletak pada tidak pernah jatuh, tetapi bangkit setiap kali kita jatuh. Jangan nilai saya dari kesuksesan saya, nilailah saya dari berapa kali saya jatuh dan bangkit kembali. Itu selalu terlihat tidak mungkin sampai kamu bisa menyelesaikannya. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. Seseorang tidak bisa bersiap untuk sesuatu sementara diam-diam percaya itu tidak akan terjadi. Apa yang penting dalam hidup bukan hanya fakta bahwa kita telah hidup. Perbedaan apa yang telah kita buat untuk kehidupan orang lain yang akan menentukan pentingnya kehidupan yang kita jalani. Kebencian itu seperti meminum racun dan kemudian berharap itu akan membunuh musuhmu. Karena menjadi bebas bukan hanya untuk melepaskan belenggu seseorang, tetapi untuk hidup dengan cara yang menghormati dan meningkatkan kebebasan orang lain. Pimpin dari belakang dan biarkan orang lain percaya bahwa mereka ada di depan. Saya bukan orang suci, kecuali jika Anda menganggap orang suci sebagai orang berdosa yang terus berusaha. Seperti yang telah saya katakan, hal pertama adalah jujur pada diri sendiri. Anda tidak akan pernah bisa berdampak pada masyarakat jika Anda tidak mengubah diri Anda sendiri. Setiap orang dapat mengatasi keadaan mereka dan mencapai kesuksesan jika mereka berdedikasi dan bersemangat tentang apa yang mereka lakukan. Dikatakan bahwa tidak ada yang benar-benar mengenal suatu bangsa sampai seseorang berada di dalam penjaranya. Seorang pemenang adalah seorang pemimpi yang tidak pernah menyerah. Jalani hidup seolah-olah tidak ada yang melihat, dan ekspresikan diri Anda seolah-olah semua orang mendengarkan. Saya sangat membenci diskriminasi ras dan semua manifestasinya. Saya telah melawan semuanya selama hidup saya. Saya melawannya sekarang dan akan melakukannya sampai akhir hayat saya. Kita harus menggunakan waktu secara kreatif, dan selamanya menyadari bahwa waktu selalu matang untuk melakukan yang benar. Ada rasa hormat dan bahkan kekaguman universal bagi mereka yang pada dasarnya rendah hati dan sederhana, dan yang memiliki keyakinan mutlak pada semua manusia tanpa memandang status sosial mereka. Saya suka teman yang memiliki pikiran mandiri karena mereka cenderung membuat Anda melihat masalah dari semua sudut. Kebaikan manusia adalah nyala api yang bisa disembunyikan, tetapi tidak pernah padam. Saya belajar bahwa mempermalukan orang lain berarti membuatnya menderita, takdir kejam yang tidak perlu. Bahkan sebagai anak laki-laki, saya mengalahkan lawan saya tanpa menghina mereka. Meskipun saya orang yang suka berteman, saya lebih menyukai kesendirian. Bukan keragaman kita yang memisahkan kita. Bukan etnis atau agama atau budaya kita yang memisahkan kita. Karena kita telah mencapai kebebasan kita, hanya ada satu perpecahan di antara kita, antara mereka yang menghargai demokrasi dan mereka yang tidak. Suatu bangsa tidak boleh dinilai dari bagaimana ia memperlakukan warganya yang tertinggi, tetapi yang terendah. Seorang pemimpin seperti seorang gembala. Dia tinggal di belakang kawanan, membiarkan yang paling gesit pergi ke depan, di mana yang lain mengikuti, tidak menyadari bahwa selama ini mereka sedang diarahkan dari belakang. Penampilan penting dan ingatlah untuk tersenyum. Setelah mendaki sebuah bukit yang besar, orang hanya akan menemukan bahwa masih banyak lagi bukit yang harus didaki. Pembawa perdamaian yang hebat adalah orang-orang yang berintegritas, jujur, tetapi rendah hati. Kebebasan tidak dapat dibagi. Rantai pada salah satu rakyat saya adalah rantai pada mereka semua, rantai pada semua rakyat saya adalah rantai pada saya. Tidak ada pengungkapan jiwa masyarakat yang lebih tajam daripada cara masyarakat itu memperlakukan anak-anaknya. Kenali musuh Anda dan pelajari olahraga favoritnya.
Bukan di mana Anda memulai tetapi seberapa tinggi tujuan Anda yang penting untuk sukses. Jaga agar teman Anda tetap dekat dan saingan Anda semakin dekat. Biarkan kebesaranmu mekar. Ketika seorang pria ditolak haknya untuk menjalani kehidupan yang dia yakini, dia tidak punya pilihan selain menjadi penjahat. Tidak ada orang yang dilahirkan untuk membenci orang lain karena warna kulitnya, atau latar belakangnya, atau agamanya. Orang harus belajar membenci, dan jika mereka bisa belajar membenci, mereka bisa diajari untuk mencintai, karena cinta datang lebih alami ke hati manusia daripada kebalikannya. Tanpa bahasa, seseorang tidak dapat berbicara dengan orang lain dan memahami mereka. Seseorang tidak dapat berbagi harapan dan aspirasi mereka, memahami sejarah mereka, menghargai puisi mereka, atau menikmati lagu-lagu mereka. Kepala yang baik dan hati yang baik selalu merupakan kombinasi yang hebat. Tetapi ketika Anda menambahkan lidah atau pena yang terpelajar, maka Anda memiliki sesuatu yang sangat istimewa. Saat saya berjalan keluar pintu menuju gerbang yang akan menuju kebebasan, saya tahu jika saya tidak meninggalkan kepahitan dan kebencian saya akan tetap berada di penjara. Jika Anda berbicara dengan seorang pria dalam bahasa yang dia mengerti, itu akan masuk ke kepalanya. Jika Anda berbicara dengannya dalam bahasanya, itu masuk ke hatinya. Anda akan mencapai lebih banyak di dunia ini melalui tindakan belas kasih daripada melalui tindakan pembalasan. Orang pemberani tidak takut memaafkan, demi perdamaian. Orang pemberani bukanlah orang yang tidak memiliki ketakutan, dia adalah orang yang menang atas ketakutannya. Tidak ada jalan yang mudah menuju kebebasan dimanapun, dan banyak dari kita harus melewati lembah bayang-bayang kematian lagi, dan lagi sebelum kita mencapai puncak gunung keinginan kita. Mereka yang berperilaku dengan moralitas, integritas, dan konsistensi tidak perlu takut akan kekuatan tidak manusiawi dan kekejaman. Pemimpin sejati harus siap mengorbankan segalanya demi kebebasan rakyatnya. Keberanian bukanlah tidak ada rasa takut, tetapi itu menginspirasi orang lain untuk bergerak melampauinya. Semoga pilihan Anda mencerminkan harapan Anda, bukan ketakutan Anda.